Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an-namsi wa syairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa dzurriyyatihi wa li baitikal mana khususan wa khasatan dalam semata kitab Nada matlab saya muntakhab bin Muwafiq wa jami'tan midhi wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa alamna sa'ala ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nadhum Matlab ya. Untuk hari ini akan menerangkan adab mencari ilmu agama yang nomor 38, yaitu memuliakan guru. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita baca nadhamanya seperti biasa, yaitu 3 kali. Setelah itu baru kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'alimi fid dharain amin. Wa akrimil ustadza wa dzul irsyadi khairu abin fawali kulin sadi. Wa akrimil ustadza dzul irsyadi khairu abin fawali kulin sadi. Wa akrimil ustadza dzul irsyadi khairu abin fawali kulin sadi. Ya, sekarang kita maknai. Persiapkan alat tulisnya. Wa akrim lan mulyakna sira. Wa akrim lan mulyakna sira al ustadza ing guru. Ing napa singkatan? Mimfa ya. Al ustadza ing guru. Dzul irsyadi kang andeni sifat nuduhake. Dzul irsyadi kang andeni sifat nuduhake. Kharo abin luwih bagus-baguse bapak Evidin. Kharo abin luwih bagus-baguse bapak Evidin. Mesti ing dalam masalah agama. Jadi guru itu merupakan ayah kita, lebih baik-baiknya ayah kita di dalam masalah urusan agama. Nah, fawa mongko utawi guru. Fawa mongko utawi guru. Mongko napa singkatan? Jim ya, Jim di atas utawi singkatan mim ya. Bahwa mongko utawi guru likulin maring saben-saben murid. Likulin maring saben-saben murid iku sadin Gusti. Iku sadin Gusti sapa Ustad. Iku sadin Gusti sapa Ustad. Pun nggih niki artosipun.
lan kedah mulyakaken dhateng gurunipun ingkang sampun kersa paring piwucal. Jalaran guru menika saesanipun bapak ing dalam agami Islam. So kedudukanipun guru dhateng murid menika kados bendara dhateng kawulanipun. Jadi Kiai Nazim yaitu Syekh Muntakhab bin Muwafiq, beliau menjelaskan adab orang yang belajar ilmu agama yang nomor 38 dengan berkatan beliau, wa akrimil ustadza dzul isyati khairu abin fawalikulin sati. Jadi muliakanlah guru yang memiliki petunjuk, sebab dia itu adalah ayah terbaik bagi para murid yang sedang belajar. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 38 yaitu santri atau pelajar itu harus dia itu memuliakan gurunya, sebab guru atau ustadz itu adalah orang tua yang paling mulia. Nah, hal itu lantaran gurulah yang merawat dan mendidik roh serta akal santri atau pelajar tersebut sehingga dia itu selamat di dunia dan di akhirat. Nah, lebih-lebih apabila gurunya tersebut itu adalah orang yang alim alama, itu orang yang menguasai banyak ilmu. Nah, ada sebuah hadis yang menerangkan tentang hal tersebut, yaitu man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa kok memuliakan orang yang berilmu, maka sungguh dia telah memuliakan saya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang kok mau memuliakan orang alim, berarti dia itu memuliakan Nabi Muhammad. Nah, waman akramani ya faqad akramallah. Dan barang siapa memuliakan saya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia itu memuliakan Allah. Nah, waman akramallaha fama'wahu ajannah. Dan barang siapa kok memuliakan Allah, maka kelak ketika meninggal dunia tempatnya yaitu surga. Nah, ini ada kisah-kisah teladan yang berhubungan dengan memuliakan guru, yaitu diantaranya itu kisah Imam Syafi'i, yaitu seorang ulama yang menjadi mujtahid mutlak di dalam masalah bidang ilmu fikih, yang mana kebanyakan orang Indonesia itu madhabnya di bidang fikih yaitu mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi Alkisah, suatu ketika Imam Syafi'i itu pernah beliau itu tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua yang kebetulan yaitu bertemu atau berpapasan muka dengan beliau. Nah, tindakan ini jelas mengundang tanya para sahabatnya dan para murid-murid Imam Syafi'i. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Imam, mengapa engkau itu mau mencium tangan dan memeluk lelaki tua yang tidak dikenal itu? Bukankah masih banyak ulama yang lebih pantas untuk diperlakukan seperti itu daripada dia? Jadi akhirnya dengan lugas
Imam Syafi'i itu menjawab pertanyaan dari salah satu orang yang bersamanya dengan perkataan beliau, yaitu adalah salah seorang guruku, yaitu kumuliakan. Kenapa? Karena pernah suatu hari itu aku bertanya kepadanya bagaimana mengetahui seekor anjing bila telah dewasa. Jadi cara mengetahui seekor anjing, kalau anjing itu telah dewasa itu bagaimana cara mengetahuinya. Akhirnya orang tua yang saya muliakan itu menjawab untuk mengetahuinya, yaitu dengan melihat apakah anjing itu mengangkat sebelah kakinya ketika hendak berkencing. Nah, jika iya, maksudnya jika ketika kencing mengangkat sebelah kakinya, maka bisa diketahui bahwasanya anjing itu sudah berusia dewasa. Nah, begitu luar biasanya Imam Syafi'i memperlakukan dan memuliakan gurunya, meski pembelajaran yang beliau dapatkan itu terkesan remeh, tidak membuat mufti besar itu melupakan, apalagi meremehkan jasa dari orang tersebut. Beliau itu tetap memperlakukannya dengan mulia, seperti beliau itu memperlakukan guru-gurunya yang lain. Nah, tak kalah luar biasanya lagi, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam hal memuliakan guru, beliau yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah beliau itu berkata, aku itu adalah hamba dari siapapun yang mengajariku walaupun toh hanya satu huruf. Semisal apa? Mungkin diajari membaca huruf ba. Huruf ba itu makhrajnya di mana? Terus sifatnya apa saja, faktanya bagaimana. Nah, jadi walaupun toh hanya mengajari satu huruf saja, semisal itu tadi, maka aku pasrah kepadanya. Entah aku mau dijual, dimerdekakan, atau tetap sebagai seorang hamba. Nah, perkataan beliau yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bentuk memuliakan dan pengabdian yang tinggi pada siapapun yang pernah mengajarinya, walaupun toh hanya satu huruf. Bahkan beliau itu mengibaratkan hubungan guru dan murid itu seperti tuan dengan budaknya. Nah, sebagaimana budak itu senantiasa siap menjalankan titah dari tuannya. Nah, begitulah sejatinya memuliakan guru. Nah, memuliakan guru itu adalah hukumnya wajib bagi setiap murid. Nah, memuliakan guru itu tak kenal batas, ruang dan waktu, baik di sekolah, di jalan, di rumah, di taman, atau di mana saja. Itu harus tetap kita memuliakan beliau. Jangan sampai hanya di sekolah saja kita memuliakan beliau, tapi nanti ketemu di jalan kita acuh tak acuh, ya. Usahakan kalau kita ketemu di jalan, yaitu kita memberi salam kepada beliau, ya, memberi salam kepada beliau. Jadi intinya memuliakan guru itu tidak terbatas tempat, waktu, dan kondisi bagaimanapun.
Nah, memuliakan guru itu juga tidak hanya mengacu pada posisi saat ia masih aktif menjadi guru. Namun meski guru itu sudah berhenti atau pindah tugas dari tempat kita belajar, beliau itu tetap harus kita muliakan. Nah, memuliakan guru sejak kita berguru padanya sampai aja menyebut kita itu merupakan kewajiban. Nah, memuliakan guru itu bukan formalitas belaka. Itu harus tumbuh dari dalam sanubari. Jangan sampai lahir kelihatan itu hormat, tetapi batinnya itu melaknat. Nah, penghormatan dan memuliakan guru itu harus berangkat dari hati yang bersih. Kenapa? Agar berbuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teladanilah, contohlah Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i dalam hal apa? Memuliakan guru-guru beliau. Pantaslah jika di kemudian hari sejarah Islam itu mencatat nama beliau itu, maksudnya nama beliau berdua, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i. Itu dicatat dengan tinta emas yang hingga kini tetap diingat dan dihormati oleh setiap orang muslim. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan pernah beliau itu bersabda atau berkata, saya itu adalah kotanya ilmu, dan Ali itu sebagai pintunya. Nah, hadis ini tadi menunjukkan betapa tingginya ilmu Sayyidina Ali, sehingga Rasulullah SAW itu menjulukinya sebagai babul ilmi, atau pintunya ilmu pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana cara Mbah Yai Maimun Zubair itu memuliakan gurunya? Perlu saya katakan bahwasanya syarat untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah diantaranya itu adalah apa? Memuliakan ilmu dan ahlinya, maksudnya pemilik ilmu tersebut, termasuk yaitu para guru. Jadi para guru itu termasuk orang yang harus kita muliakan. Ya, termasuk memuliakan seorang guru adalah apa? Memuliakan keturunannya. Nah, hal ini tadi sebagaimana yang diajarkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, yaitu kitab apa? Karangan Syekh Azhar Nuji. Lah, Mbah Maimun Zubair, yang mana beliau itu sapaan akrabnya yaitu Kiai Maimun Zubair. Saat beliau itu mencari ilmu, beliau itu dikenal sangat memuliakan guru-gurunya, baik ketika masih nyantri di pesantren Sarang, pesantren Lirboyo, atau saat menjalani dirosah di Haramain. Nah, karena akhlaknya yang luhur dalam memuliakan ilmu dan ahlinya, maka tidak mengherankan jika para masyayikh itu menjadi akrab dengan beliau. Nah, Kiai Haji Anwar Mansur, yaitu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, beliau itu pernah mengatakan, kami itu memandang Mbah Maimun
semenjak berada di Lirboyo memang seorang yang sangat menghormat kepada para masyayikh. Nah, tidak cukup kepada masyayikh saja, sehingga dzurriyyahnya pun ikut dihormati oleh beliau. Kita tetap menghormat kepada Mbah Maimun. Beliau itu adalah apa? Seorang ulama yang betul-betul tahqiq di dalam masalah ilmu dan amalnya. Beliau itu tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Nah, itu tidak pernah. Kata Mbah Yai Anwar Mansur, saya itu mengakui betul, dijaga betul. Istilahnya orang sekarang apa? Menjelekkan orang lain itu tidak pernah beliau, Mbah Yai Maimun itu. Beliau itu sangat menghormati kepada orang alim. Nah, ketika guru-guru Mbah Maimun ini sudah kembali ke rahmatullah, maksudnya meninggal dunia, maka penghormatannya itu tidak pudar sampai di situ. Itu setiap habis sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu, beliau itu selalu mendoakan para gurunya tersebut. Rohnya itu selalu bersambung hingga jasad terpisah dengan roh dan bertemu dengan roh para guru dan orang-orang soleh yang telah mendahului. Nah, kepada keturunan para gurunya, Mbah Maimun Zubair itu senantiasa menyambung tali silaturahim, yaitu dengan cara memerintahkan cucunya Mbah Yai Maimun Zubair itu untuk belajar atau tabaruk kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar ikatan roh itu terus bersambung. Seperti hanya Mbah Maimun memerintahkan anak cucunya untuk belajar di pesantren Lirboyo atau belajar kepada keturunan Said Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki. Lah, Mbah Maimun beliau itu sering sekali sowan kepada guru-guru, bahkan keturunan guru-gurunya. Beliau itu sering memberikan hadiah yang dihaturkan kepada mereka, yaitu dengan tujuan apa? Memuliakan. Nah, salah satu keturunan gurunya yang sering beliau sowani yaitu Said Ahmad Al-Maliki, yaitu cucu Said Alawi Ibnu Abbas Ibnu Abdul Aziz Al-Maliki. Nah, sowan di kediaman beliau itu dilakukan setiap mengunjungi Haramain, baik untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kajian kitab Nahdlatul Mathab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.